sekarang kita akan masuk ke subtopik keempat dari bonds, yaitu tipe-tipe dari bonds ya. Banyak sekali jenis bonds itu. Yang pertama akan kita bahas yaitu government bonds. Jadi surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di sini ada treasury securities dan ada municipal securities. Jadi semuanya dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau treasury securities ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya. Kalau di Amerika federal government. Nah, kalau di kita yang pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau municipal securities ini dia adalah bonds yang dikeluarkan, surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau di Indonesia sepertinya belum ada nih yang provinsi ataupun kabupaten, kota media yang mengeluarkan municipal securities ini. Nah, di sini untuk yang treasury securities ini ada 3 macam biasanya. Ada T-bills namanya. Nah, T-bills ini adalah pure discount bonds ya, dengan maturity-nya itu kurang dari 1 tahun di sini. Dengan maturity 1 tahun atau kurang di sini ya. Jadi di sini T-bills itu benar-benar dijual pada harga diskon, nanti pas maturity akan dibayarkan sejumlah face value-nya. Jadi tidak ada pembayaran kupon. Nah, kalau T-notes ini dia kupon debt, jadi surat utang itu memberikan kupon dengan maturity-nya itu antara 1 sampai 10 tahun. Kemudian ada lagi T-bonds. Nah, T-bonds ini untuk yang jangka waktunya lebih panjang, ada kuponnya juga dengan jangka waktunya itu lebih dari 10 tahun. Kemudian untuk municipal securities yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kalau di Amerika state ya, atau local government. Nah, di sini karena setiap state itu memiliki risiko yang berbeda-beda, berarti default risk-nya juga berbeda-beda. Nah, di ratingnya itu seperti merating corporate debt. Mungkin ada state yang ratingnya lebih bagus, ada yang lebih rendah di sini. Nah, interest yang diterima oleh si bondholdernya, si kupon yang diterima oleh si bondholders itu biasanya tidak dikenakan tax di sini. Kalau untuk corporate bonds kan kalau kita terima kupon, si investor itu akan dikenakan tax. Nah, untuk yang municipal securities ini dia tidak dikenakan tax. Makanya terkadang municipal securities ini lebih dipilih dibandingkan corporate bonds. Nah, tapi kita harus cek juga nih, jangan-jangan pas kita bandingkan dengan corporate bonds yang ada tax-nya lebih menguntungkan corporate bonds. Harus kita bandingkan dua-duanya itu after tax di sini. Jadi kalau yang untuk si corporate bonds kita harus hitung after tax-nya. Kalau di sini nggak usah hitung after tax karena memang sudah bebas tax di sini. Nah, sebenarnya di dunia keuangan internasional untuk bond sendiri, surat utang sendiri sebenarnya paling banyak itu nilai pasarnya itu bukan dari corporate bonds tapi dari government bond sebenarnya. Nah, kita contoh 74 ya, ini tentang municipal securities. Di sini ada taxable bonds di sini, misalnya taruhlah corporate bonds ya, yieldnya 8%. Dan kemudian ada satu lagi municipal bonds, yieldnya 6%. Nah, sekilas kan lebih menjanjikan si ini kan taxable bonds atau corporate bonds ini kan karena yieldnya lebih tinggi kita sebagai investor. Nah, tapi ingat di sini ada tax yang harus dibayarkan. Sementara di municipal bonds itu tidak ada tax yang dibayarkan. Jadi kita compare terlebih dahulu. Nah, ternyata si bondholdersnya itu tax bracketnya itu ada di angka 30% progresif ya. Mana bonds yang akan lebih kita pilih? Nah, kita cek terlebih dahulu. Untuk yang taxable bonds, ternyata yield yang nyampe ke kita, return yang kita terima itu bukan 8%, tapi 8% dikali 1 dikurangi 0,3, 1 kurang 30%, karena sebagian harus kita bayarkan dalam bentuk pajak. Ternyata returnnya hanya 5,6%. Nah, after tax return dari corporate bonds 5,6% dibandingkan dengan 6% return atau yield pada municipal. Berarti lebih menguntungkan kita pilih municipal bonds yang 6% ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
pada tingkat rate berapa, kita itu akan indifference, jadi akan sama aja mau pilih municipal bonds atau mau pilih taxable bonds. Tax bracket yang mana sih kita? Nah, kita tuliskan aja di sini yield untuk yang taxable bond harus sama dengan yield dari municipal bonds di sini. Nah, berarti 8% dikali 1 dikurangin tax sama dengan 6% di sini. Berarti taxnya sama dengan 25%. Nah, kalau tax bracket kita di 25% ya indifference aja mau pilih taxable bonds atau mau pilih municipal bonds. Kalau tax bracket kita di bawah 25%, sebaiknya kita pilih taxable bonds dibandingkan municipal bonds karena yieldnya lebih tinggi. Nah, itu tentang government bond. Sekarang ada lagi tipe bonds yang namanya zero coupon bond. Kalau zero coupon bonds itu dari namanya aja kita bisa tahu ya, dia tidak membagikan kupon. Jadi kuponnya itu 0. Nah, di sini kupon rate-nya 0, tidak membayarkan interest payment atau kupon. Jadi, yield to maturity berasal dari mana? Nah, ini beda antara purchase price dengan par value-nya. Jadi, return yang kita dapatkan tuh murni karena uang yang kita bayarkan saat ini dengan uang yang akan kita terima pas nanti di jatuh tempo par value-nya. Nah, di sini dia nggak mungkin dijual lebih dari par value. Karena kalau dijual lebih dari par value berarti kita bukannya untung ya, malah rugi. Jadi yang kita keluarkan saat ini nanti nilai akan terus turun karena yang akan kita terima di maturity kan sejumlah par value saja. Nah, di sini di zero coupon bonds itu kadang di nama lainnya zeros, lalu deep discount bonds atau original issue discount bonds OID ini. Nah, sama aja ya, ini artinya zero coupon bonds, tidak membagikan kupon sama sekali. Nah, kalau contohnya di government bonds itu adalah treasury bills ya di sini karena dia tidak membagikan kupon sama sekali. Nah, contoh di sini, misalnya ada perusahaan ini, 8-inch nails di sini ya, dia mengeluarkan bonds $1.000 face value-nya, kemudian 5 year zero coupon bond, berarti maturity-nya 5 tahun. Initial price-nya adalah 508,35 di sini. Nah, berarti dari mana bukan dari mana ya. Jadi berapa sih kira-kira return yang kita dapatkan? Nah, karena umumnya bonds itu compoundingnya adalah semi-annual, kupon itu dibayarkan setiap 1 semester, setahun dapat 2 kali, berarti kita compoundingnya yang semi-annual ya di sini ya. Nah, ini dia yieldnya ini apa sih namanya ini? T-nya adalah maturity-nya 5 kali 2 karena 5 tahun kali 2. Ini udah kita dapatkan, nanti dapatlah YTM-nya 14%. Ini 14% bagi 2. Nah, jadi present value adalah 508,35. Jadi ini YTM-nya 14%. Berarti return yang kita dapatkan kalau kita beli bonds ini, kita keluarkan 508,35 kan mendapatkan YTM 14%. Lalu nanti pas 5 tahun ke depan kita akan dapat yang tadinya yang kita investasikan 508,35, kita akan dapat $1.000. Returnnya 14% per tahun. Nah, kalau tadi zero coupon bonds, ini namanya floating rate bonds. Nah, biasanya kan bonds yang kita bahas sebelumnya itu disebut dengan plain vanilla ya. Plain vanilla itu artinya bonds yang dia membayarkan kupon reguler, kemudian nanti pas di akhir jatuh tempo itu kita akan mendapatkan face value-nya. Itu plain vanilla bonds namanya. Nah, jenis lain dari bonds itu yang tadi ada zero coupon bond, yang ini ada yang namanya floating rate bonds di sini. Kalau floating rate bonds di sini kupon payment-nya itu enggak konstan tapi dia adjustable, bisa disesuaikan. Nah, ini biasanya adjustment-nya itu dia itu tied interest rate index. Jadi penyesuaian itu berdasarkan satu indeks tertentu. Misalnya T-bills interest rate atau 30-year treasury bond rate. Jadi dicek nih T-bills-nya, T-bills interest rate-nya berapa, kemudian T-bonds-nya berapa dengan jangka waktu 30 tahun. Nah, nanti dilihat itu kalau misalnya ini berubah berarti
ini berubah ataupun T-bonds berubah, nanti kupon paymentnya juga akan berubah. Nah, kelebihannya apa di sini? Nah, kalau kita punya floating rate ini berarti risiko perubahan harganya itu akan lebih kecil, karena kan sebenarnya harga bonds itu kan ditentukan oleh perubahan interest rate ya. Nah, kalau interest rate-nya berubah, kita kan kuponnya juga berubah kan. Nah, berarti price risk-nya akan lebih kecil dibandingkan kalau bonds yang kupon payment-nya itu tetap. Kalau kupon payment tetap, kalau interest rate-nya berubah ya, dia perubahan harganya juga akan lebih signifikan kalau dibandingkan dengan floating rate bonds ini. Nah, lalu di sini, nah kuponnya itu dia punya yang namanya collar. Jadi collar ini dia membatasi, ada ceiling rate sama floor rate-nya. Jadi kayak batas atas dari kupon payment itu boleh berubah sampai batas atas tertentu dan batas bawahnya berapa. Jadi si kupon payment itu, kupon rate itu boleh berubah sampai batas ceiling atau boleh turun sampai batas floornya di sini. Kemudian tipe bonds yang lainnya ada yang namanya catastrophe bonds. Nah, kalau catastrophe bonds ini adalah bondsnya itu diperjanjikan kalau ada kejadian bencana ya, katastrofe tertentu terjadi, nanti bondsnya itu mungkin tidak dibayarkan full face value-nya, atau mungkin bisa sama sekali tidak bisa dibayarkan di sini. Nah, jadi kalau misalnya ada triggering event, misalnya ada tsunami gitu ya, salah satu bencana, nah investornya itu akan kehilangan beberapa ataupun seluruh uangnya. Ini adalah catastrophe bonds di sini. Kemudian ada juga warrant di sini. Nah, warrants itu adalah dia semacam kontrak ya yang memberikan hak kepada buyer dari bonds tersebut untuk membeli saham perusahaan si issuernya itu pada harga tertentu nih di sini. Jadi kalau kita punya bonds with warrant ini, kita boleh membeli saham perusahaan itu di harga tertentu. Nah, biasanya bonds with warrant ini dia dikeluarkan dengan kupon rate yang kecil, karena kan dia kan memberikan keleluasaan kepada bondholders untuk membeli stok perusahaan tersebut. Nah, lalu ada lagi yang namanya income bond di sini. Nah, income bonds ini dia mirip dengan konvensional bonds yang biasa, tetapi perbedaannya kupon paymentnya itu bergantung pada company income. Jadi kalau income-nya naik ya kupon paymentnya mungkin akan naik, kalau income-nya turun mungkin akan turun. Tapi ini sangat jarang ya ada income bonds ini. Lalu ada lagi jenis bonds lainnya yaitu convertible bonds di sini. Nah, convertible bonds ini pada saat jatuh tempo dia itu bisa di swap si issuernya itu nggak harus bayarkan apa sih namanya itu par value dalam bentuk cash di sini. Dia bisa dibayarkannya itu dalam bentuk share of stock. Jadi convertible bonds itu si issuer bisa mengembalikan nilai pokoknya dalam bentuk stok di sini. Sorry ya, berarti bukan cuma pas jatuh tempo, anytime before maturity kepada holders optionnya. Nah, ini adalah convertible bonds di sini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya put bonds. Banyak ya jenis bondsnya di sini ya. Nah, kalau put bonds ini dia memperbolehkan bondholdernya itu untuk memaksa issuer, si bonds issuer, membeli kembali bonds tersebut pada price tertentu. Jadi kalau dianggap nih, harga bondsnya udah kayak turunnya lumayan. Nah, karena dia put bonds dan ternyata stated price-nya itu lebih tinggi dibandingkan harga pasarnya, nah si bondholdersnya bisa tuh memaksa issuernya untuk membeli kembali bonds yang mereka pegang pada tingkat harga tertentu.
Nah, ada lagi yang namanya reverse convertible. Nah, kalau untuk reverse convertible ini bondsnya itu agak baru ya. Dia itu biasanya menawarkan kupon rate yang tinggi di sini. Nah, lalu kelemahannya apa nih? Kok dia bisa menawarkan kupon rate tinggi? Redemption pas maturity-nya, pengembalian pokoknya itu bisa dibayarkan dalam bentuk cash pada nilai par value atau bisa dibayarkan dalam bentuk stok di sini. Nah, lalu ini ada lagi jenis bonds lainnya yaitu namanya debt bond. Nah, ini juga jarang sekali ya debt bond ini ya. Jadi di debt bond ini biasanya perusahaan membeli life insurance policy dari beberapa individu ya. Mungkin diperkirakan ini akan meninggal dalam waktu 10 tahun lagi. Jadi beberapa polis dari insurance itu life insurance-nya disekuritisasi, dikumpulkan, kemudian di repackage, lalu dijual dalam bentuk bonds. Nah, ini bonds-nya akan dibayarkan kepada kemudian kan mereka jual bonds nih. Nah, si bonds holdersnya itu dia akan mendapatkan pembayaran dari bonds ini pas kan kalau di bonds biasa kan ada maturity-nya itu berapa tahun. Nah, di sini untuk yang debt bond ini itu nggak ada maturity tertentu, tapi maturity-nya itu berdasarkan kalau misalnya si individu yang menjual polisnya tadi meninggal, nah baru dia akan mendapatkan pengembalian dari bondsnya tersebut. Nah, jadi dia itu sangat bergantung kepada seberapa lama policy holdersnya itu. Kalau ya astagfirullah ya, kalau yang diharapkan oleh investor mungkin policy holdersnya itu meninggal cepat di sini supaya dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kan ada konsep present value kan, nilainya kan sama ya, mendingan dapatnya cepat dibandingkan dapatnya lama. Nah, kemudian di sini banyak lagi tipe dari bonds di sini sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal dari bonds tersebut. Nih, provision ini banyak. Nih yang kita bahas kan paling yang plain vanilla bonds yang biasa ataupun zero coupon bonds. Nah, jadi kita lihat bagaimana setiap fitur-fitur yang ada di bonds itu, setiap ada tambahan fitur itu pasti dia akan mempengaruhi return yang diterima oleh si bond holder. Nah, ini tipe bond yang mulai muncul ya, namanya itu sukuk. Nah, sukuk ini kan sebenarnya surat utang sesuai syariah ya. Jadi karena perkembangannya yang lumayan bagus di sini, akhirnya dibahas tentang sukuk ini. Nah, jadi sukuk ini adalah surat utang yang sesuai dengan ini hukum syariah, Islamic law di sini ya. Nah, jadi kan beberapa investor itu kan dia concern ya, apakah aset keuangannya itu sesuai dengan hukum syariah atau enggak. Nah, kalau misalnya yang benar-benar concern dengan hukum syariah, berarti dia nggak akan mungkin tuh bisa beli bonds biasa, karena semua bonds biasa itu kan menawarkan interest kan di sini. Nah, makanya muncullah sukuk ini. Nah, ini ya, syariah nggak memperbolehkan adanya interest, kupon itu nggak boleh. Muncullah si sukuk ini. Nah, biasanya ada dua jenis sukuk, yaitu sukuk al-murabaha ataupun sukuk al-ijarah. Nanti bisa kalian baca bisa baca lebih detail sendiri ya di sini, karena kan kita bukan membahas tentang sukuk ini secara detail di sini. Nah, dicontohkan di sini misalnya sukuk al-ijarah. Nah, di sukuk al-ijarah ini dia itu adalah surat utang yang di dalam surat utang itu ada perjanjian dari issuernya, dia akan membeli kembali aset yang aset dari si issuernya itu pada saat maturity. Nah, sebelum sukuknya jatuh tempo,
si issuernya, jadi kayak si issuernya tuh seolah-olah meminjam aset tersebut kepada si bondholdersnya. Jadi si bondholders akan mendapatkan sewa ya dari aset tersebut. Nah, sewa inilah yang dianalogikan sebagai kuponnya di sini. Jadi bondholder dari sukuk al-ijarah ini sebenarnya kayak membeli sebagian aset perusahaan, tapi nanti di pas maturity perusahaan harus beli balik tuh aset mereka. Nah, selama maturity berarti kan aset tersebut punyanya bondholder nih. Nah, bondholder itu akan menerima uang sewa dari perusahaan, dari issuernya. Nah, sukuk ini biasanya dibeli dan dipegang sampai jatuh tempo. Nah, karena dipegang sampai jatuh tempo yang nggak ada jual belinya, berarti dia biasanya illiquid dibandingkan bonds lainnya. Nah, sekarang masuk ke subtopik kelima tentang bond market. Nah, biasanya pasar bonds itu seperti apa sih? Umumnya bonds itu diperdagangkan itu dia over the counter, tidak ada yang diperdagangkan melalui bursa, tapi lebih banyak transaksinya itu over the counter. Jadi deal-dealan aja antara dealersnya. Nah, di sini ya biasanya ini ya untuk bond issues itu jumlah nominalnya itu besar ya, tapi untuk daily volume perdagangannya itu dia kecil. Jadi sekali jual beli transaksi itu nilainya besar tapi frekuensinya kecil di sini. Nah, karena dia OTC over the counter, jadi up to date untuk price-nya itu akan sulit, nggak bisa se-update seperti jual beli saham ya. Nah, di sini ya. Lalu kita bahas lagi. Nah, ini kalau misalnya update harganya agak sulit, lalu seperti apa kita mengetahui bond price ini? Nah, semenjak tahun berapa itu sudah mulai diwajibkan untuk misalnya bonds tersebut si issuernya itu harus melaporkan tentang bond price-nya. Nah, bond price-nya ini ada juga nih kalau kalian mau lihat online. Nah, di sini kalian cek aja di sini ya. Beberapa data tentang ada corporate bonds, ada government bonds di sini. Nah, di sini kalian cek ke web ini, lalu kalian pilih perusahaannya, issuernya, kemudian enter nama dari bondsnya tersebut. Lalu di sini kalian akan memperoleh berbagai data, misalnya data kuponnya, kemudian data bid ask-nya, lalu bid ask spread-nya, kemudian data yield-nya. Kalian bisa dapatkan di sana. Nah, ini contohnya nih kalau untuk yang treasury, berarti treasury ini berarti government bonds ya. Ini quotation-nya seperti ini. Maturity-nya nih salah satunya aja ya, contohnya maturity-nya nih tahun 2036 15 Februari ya, dengan kupon 4,5% di sini. Ini annual ya kuponnya. Bid 128,0781. Nah, bid ini adalah bid ini disajikan dalam percentage terhadap par ya di sini. Jadi kalau investor mau beli dia iniin di sini. Ngebid di angka persentase terhadap parnya berapa di sini. Kalau parnya 1000 berarti dia mau beli di harga 1280,78. Nah, kemudian kalau yang investor yang mau jual di sini nih quotation-nya 128,1406. Nah, sama nih persentase terhadap harga par. Ini change ini adalah terhadap periode sebelumnya. Kalau nggak salah ask price periode sebelumnya dibandingkan yang periode sekarang. Nah, ini ask yield di sini yield yang diminta ini berapa? Sekitar 2,618% di sini ya. Nah, kelihatan ya kupon lebih tinggi dibandingkan yield, berarti harganya itu akan premium. Ini kan lebih dari 100%. Berapa kupon rate-nya? Ini ya 4,5%. Lalu kapan dia mature atau jatuh tempo? 2036, 15 Februari.
Lalu bid price-nya ini ya, tadi dia berdasarkan persentase dari par. Ini ask price-nya yang ini berdasarkan persentase dari nilai par. Nah, ini berapa price berubah dari previous day, ini ya persentase change-nya. Kemudian berapa yield-nya. Nah, ini yield-nya berdasarkan ask price-nya adalah 2,618%. Ini ada quotation dari contohnya treasury bonds. Nah, untuk bond price sendiri sebenarnya ada yang namanya clean price dan dirty price di sini. Nah, apa sih bedanya di sini? Kalau clean price di sini adalah quoted price-nya. Jadi, harga yang tertera itu adalah clean price. Tapi sebenarnya nilai yang kita bayarkan, dolar yang kita bayarkan atau rupiah yang kita bayarkan itu tidak sama dengan clean price-nya atau quoted price-nya, tapi dia sebesar quoted price plus accrued interest. Nah, ada tambahan accrued interest. Kenapa? Karena kan di sini kan kalau misalnya kita membeli di satu periode antar pembayaran kupon, nah kan ada sebagian kupon yang harusnya dinikmati oleh si pemilik sebelumnya. Nah, tapi kan nanti akan dapat kupon sebenarnya si bondholder terakhir pas jatuh tempo kupon itu kan. Nah, jadi di sini harus kita tambahkan nih accrued interest kepada investor sebelumnya. Nah, contoh nih, ada T-bonds, dia semi annual yield 4%. Kemudian clean price-nya 1.282,5. Jadi stated price-nya segini. Number of days since last coupon, jadi berapa hari dari kupon terakhir yang dibayarkan, 61 hari. Kemudian number of days in the coupon period ada 184 hari. Nah, jadi kupon period itu dibayarkan setiap 184 hari. Nah, di sini kan berarti 61 hari si kupon period ini kan dia dimiliki oleh si holder sebelumnya nih. Dia berhak mendapatkan sebagian dari kupon yang akan kita terima nanti. Jadi accrued interest-nya berapa? Accrued interest-nya adalah 61 dibagi 184 dikali kupon yang akan kita terima nih, yaitu 0,04 dikali dengan 1000 sama dengan 13,26 dolar. Berarti dirty price, harga yang harus kita bayarkan adalah 1.282,5 stated price-nya atau clean price-nya ditambah dengan accrued interest-nya, yaitu 1.295,76. Nah, ini adalah si dirty price atau dolar yang benar-benar kita bayarkan. Nah, itu dulu untuk topik 6 akan kita bahas lebih lanjut.